Sobat Sehat semuanya, selamat datang di podcast Kesehatan, Ruang Edukasi dan juga Diskusi bersama Unit Kesehatan Mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Nah, ada pepatah nih yang mengatakan bahwa tak kenal maka kita kenalan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Syifa yang akan membantu teman-teman untuk berdiskusi terkait topik yang sangat luar biasa pada hari ini. Nah, teman-teman sadar gak sih kalau kita tuh sering banget dengar ungkapan mulut adalah jendela kesehatan tubuh. Nah, tapi dalam kenyataannya urusan merawat gigi dan mulut itu menjadi hal yang kesekian. Nah, dalam menyambut Hari Kesehatan Gigi Nasional pada 12 September mendatang, kali ini kita akan membahas topik yang krusial banget dengan tema Mulut Sehat, Gerbang Tubuh Sehat. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa dan sangat ahli di bidangnya dari Gadjah Mada Medical Center. Selamat datang, dokter. Iya, terima kasih Boleh. ya. Boleh perkenalan. Oke. Ya, selamat siang. Terima kasih sudah mengundang saya ke sini ke acara podcast Unit Kesehatan Mahasiswa. Ya, semoga apa yang nanti kita diskusikan di sini dapat bermanfaat ke depannya untuk teman-teman semua. Perkenalkan dulu, saya Dr. Gigi Janesti Asyutaningrum. Saat ini saya berpraktek di Gadjah Mada Medical Center Universitas Gadjah Mada yang ada di L3 Jalan Kayu Putih di belakang Bank Mandiri. Nah, teman-teman bisa berkunjung ke GMC terkhusus kalau mau periksa ke dokter gigi ya. Kami di GMC ada kurang lebih 6 dokter gigi atau 7 dokter gigi yang berpraktek di sana. Senin sampai Sabtu, shift pagi dan shift siang. Baik, oke dok, jadi kita masuk ke pembahasan yang pertama nih dok. Jadi kan masalah gigi dan mulut itu sering kali menjadi pembahasan yang kesekian nih dok. Dimana kita tuh sering banget lalai dalam merawat gigi dan mulut. Nah, boleh jelasin nggak dok, apa sih keterkaitan antara kesehatan gigi dan mulut dan juga kesehatan tubuh secara keseluruhan begitu? Oke, nah yang pertama ya, kan tubuh kita itu butuh asupan energi untuk bisa berkegiatan, melakukan aktivitas sehari-hari. Dari mana kita bisa dapat energi itu? Dari makanan yang kita konsumsi. Nah, gimana caranya kita bisa mengkonsumsi makanan itu kalau kesehatan gigi dan mulut kita kurang baik atau tidak dijaga dengan baik? Nah, apa saja sih kesehatan gigi dan mulut yang dikategorikan baik? Ya, bebas gigi berlubang, kemudian tidak ada infeksi di rongga mulutnya, kemudian yang biasa sering terjadi pada orang-orang dengan penyakit sistemik, misalkan gula darah. Nah, kenapa gula darah itu bisa berpengaruh? Hipertensi itu juga bisa. Itu obat-obatan yang dikonsumsi. Selain itu, sistemik itu juga bisa mempengaruhi laju air liur, yang mana bisa terjadi kekeringan di rongga mulut, sehingga makanan yang kita kunyah kurang terlumas dengan baik, sehingga ketika masuk ke dalam mulut itu kurang tercerna dengan baik, dimana nantinya bisa menyebabkan sakit perut gitu ya. Nah, jadi yang diserap oleh tubuh juga jadi kurang maksimal gitu. Oke, baik. Jadi memang apa yang kita konsumsi itu sangat berpengaruh terhadap tubuh begitu ya dok? Iya, betul. Dan ketika kita nyaman konsumsi, berarti kan giginya harus baik juga. Oke, baik. Nah, ngomong-ngomongin soal gigi nih dok, banyak banget mitos terkait gigi nih dok, yang dimana kalau misalnya kita menyikat gigi, semakin keras kita menyikat gigi itu akan semakin bersih nih dok, sampai dimana gusi itu akan berdarah gitu dok. Itu gimana dok? Oke. Nah, ini juga banyak nih kasus-kasus yang saya temui di klinik ya. Pasien datang dengan keluhan gusi saya berdarah ketika sikat gigi atau ngilu ketika sikat gigi gitu. Ketika dilihat, oh iya, efeknya karena sikat gigi yang terlalu keras justru. Iya. Nah, itu adalah anggapan yang salah. Bukan sikat gigi semakin keras semakin bersih, tidak. Itu bisa menyebabkan masalah yang baru. Nah, apa efek yang akan muncul? Penyakit apa yang bisa terjadi ketika kita sikat gigi terlalu keras? Yang pertama, abrasi atau pengikisan lapisan gigi yang di antara gusi dengan gigi. Nah, itu akan terjadi cekungan, yang mana ketika itu sudah terbentuk
ketika kita sikat gigi, berkumur, bahkan tersenyum itu akan ngilu sekali. Nah, kemudian gusi yang berdarah. Nah, karena gusi itu kan sensitif, lembut gitu ya. Benar. Ketika disikat dengan keras, lalu bisa iritasi, mudah berdarah. Apalagi misalkan ada sisa makanan yang tertinggal di permukaan gigi, kemudian gusinya radang karena sikat yang keras sekali, akhirnya berdarah. Selain itu bisa terjadi resesi gingiva atau gusinya turun ketika sikat gigi terlalu keras. Jadi itu adalah anggapan yang salah, tidak boleh sikat gigi terlalu keras. Sikat gigi secukupnya saja, boleh 30 detik per sisi, atas 30 detik, bawah 30 detik, kiri dan kanan. Jadi totalnya bisa sampai 2 menit. Ya. Berarti ada step-stepnya begitu ya, Dok? Ya. Berarti itu memang selain apa yang kita konsumsi, step dalam merawat gigi dan mulut itu sangat penting gitu ya, Dok? Oke, baik. Selanjutnya nih, Dok. Jadi kan ada yang bilang kalau misalnya kita tuh perlu banget buat ngontrol periksa gigi dan mulut itu setiap 6 bulan sekali nih, Dok. Padahal kalau kita temukan di lapangan itu banyak banget yang lalai begitu. Sebenarnya kenapa sih, Dok? Kenapa kita tuh harus 6 bulan sekali ke dokter gigi, padahal mulut kita tuh nggak kenapa-kenapa gitu, Dok? Nah, jadi proses karies gigi atau gigi berlubang itu perjalanan penyakitnya sangat panjang, sangat lama. Penelitian itu pun tidak bisa dilakukan hanya hitungan hari, minggu, ataupun bulan, itu bertahun-tahun. Kenapa harus disarankan 6 bulan sekali supaya apa? Terdeteksi dini. Nah, misalkan tahapan karies itu tidak kemudian gigi tiba-tiba hitam. Nah, itu tidak ada tahapan yang pertama white spot atau titik-titik warna putih, itu sudah awal mula karies. Kapan kita bisa tahu? Ya dengan cek 6 bulan sekali sebelum dia menjadi hitam. Atau misalkan sudah terlanjur menjadi hitam sebelum dia menjadi semakin besar lagi. Nah, dicek dengan apa? Periksa 6 bulan sekali. Nah, gitu. Jadi kita harus kejar dulu sebelum terjadi. Nah, ini preventifnya disarankan 6 bulan sekali. Misalkan ternyata pas cek 6 bulan, oh ini ada gigi berlubang. Nah, ini sebelum kita tahu bertahun-tahun kemudian, 6 bulan sekali kita sudah tahu. Begitu. Oke, baik. Berarti begitu ya, Dok. Iya. Untuk gimana sih, Dok, kalau misalnya ada orang yang bilang sikat gigi 2 kali itu udah cukup aja nih dalam sehari. Itu benar nggak sih, Dok? Kayak apakah kita perlu menambahkan mouthwash atau yang lain-lain seperti itu? Nah, sikat gigi dianjurkan 1 hari 2 kali, pagi hari dan sebelum tidur. Ya. Kita pagi hari sebelum kita beraktivitas, kita setelah makan pagi kita sikat gigi. Lalu malam hari setelah kita selesai beraktivitas seharian, kita sikat gigi lagi, bersihkan sisa-sisa makanan yang masih tertinggal di rongga mulut. Nah, kalau misalnya kita tidak sikat gigi di malam hari, akan ada berapa jam? 8 jam, 10 jam, bakteri itu berkembang biak istilahnya ya, maksudnya makan, menghasilkan produk-produk bakteri yang merusak gigi. Nah, apakah boleh sikat gigi lebih dari 2 kali? Boleh saja, selama tidak meninggalkan 2 waktu, pagi dan malam hari. Ada kebiasaan orang yang bahkan setiap makan sikat gigi. Nah, selama sikat giginya yang pertama tidak salah, yang tadi ya, misalnya tidak sikat gigi yang terlalu keras, lalu tidak meninggalkan 2 waktu tersebut. Lalu apakah boleh pakai mouthwash? Boleh. Ya, apakah boleh dipakai setiap hari? Lebih baik jangan. Ya. Kalau mau dipakai setiap hari boleh, ya boleh sehari sekali. Misalkan kalau kan ada mouthwash yang masih kandungan rasanya tuh kandungannya pekat ya, jadi malah sakit di rongga mulut itu. Nah, apakah itu lebih baik dipakai setiap hari? Ya nggak usah. Kalau mau dipakai boleh, biasanya saya sarankan diencerkan. Apabila punya mouthwashnya yang rasanya pedas, terus ketika berkumur pakai mouthwash itu malah panas mulutnya, lalu sakit. Nah, itu lebih baik diencerkan kalau mau dipakai terus, atau secukupnya misalkan 1 minggu 3 kali. Atau kalau perlu aja, misalkan mau bertemu seseorang yang butuh napasnya segar, nah itu boleh. Oke, berhubungan dengan mouthwash nih, Dok, saya tuh penasaran
kan itu nggak boleh digunakan setiap hari, yang dimana katanya itu akan merusak beberapa elemen dari lapisan dari gigi. Itu benar nggak sih, Dok? Nah, kalau kan saya tidak pernah menggunakan mouthwash, ya saya tidak pernah menggunakan, karena dulu saya pernah menggunakan mouthwash, saya tidak menyebutkan merek. Cuman ketika saya pakai itu mulut saya panas sekali. Nah, akhirnya saya tinggalkan. Cuman semakin kesini ya semakin mungkin teknologi dan informasi sudah berkembang, banyak mouthwash yang kemudian dirancang mild atau tidak pedas itu tadi ya, jadi tidak mengiritasi. Kandungan mouthwash itu dulu bahkan ada yang mengandung alkohol kalau tidak salah, dan mungkin ada juga beberapa kandungan yang memang tidak bagus untuk jaringan rongga mulut, di mana mukosa rongga mulut itu sangat sensitif, delicate gitu ya, jadi sangat-sangat rentan untuk bahan-bahan yang iritatif takutnya. Nah itu, jadi kalau misalkan mau pakai mouthwash untuk yang mungkin sekarang itu tadi ya yang sudah berkembang, cari yang mild. Nah, kalau misalkan cocoknya misalkan pakai produk A tapi dia pedas sekali, nah boleh dianjurkan. Atau kalau ada nemu yang mild dan di rongga mulut enak saja gitu, tidak pedas, tidak menyakiti, itu is okay. Dan after effect-nya setelah pakai mouthwash harus dilihat alergi tidak. Jadi misalkan rongga mulutnya sariawan enggak, terus kering enggak gitu, perih enggak, maksudnya kadang ada yang sampai sakit, terus rasanya tuh ya kering, pedas. Kalau misalkan after effect-nya oke, boleh aja digunakan gitu. Berarti kita melihat kandungannya lagi begitu. Iya, ya, betul. Oke, siap. Nah, gini, kita nih sebagai mahasiswa, sebagai agen perubahan, gimana sih caranya kita mengajak teman-teman kita atau bahkan keluarga kita untuk selalu aware nih sama gigi dan mulut untuk pencegahan penyakitnya dan sebagainya begitu. Oke. Kalau menurut saya kesadaran tentang gigi dan mulut itu memang masih kurang ya, dan kita juga tidak bisa blak-blakan istilahnya. Kita nggak bisa bilang gigi kamu jelek gitu, kamu tambah, nggak mungkin. Atau misalkan mulut kamu bau, kamu harus sikat gigi ya, kan nggak mungkin ya. Apa yang bisa kita lakukan gitu ya, kita kita harus membuat promotional poster. Itu yang paling mudah menurut saya. Misalkan di lingkungan universitas, buatlah poster, tempel di informasi dinding misalkan gitu ya, atau kalau zaman dulu mading ya, nah itu buatlah poster, tempel di situ. Atau misalkan ada di setiap keluarga mahasiswa, setiap universitas, setiap fakultas, misalkan ada bagian kesehatan gitu ya. Nah nanti ada kegiatan yang bisa dilakukan di sela-selanya, memberikan seperti ya iklan gitu ya, iklan jangan lupa membersihkan. Nah misalkan itu boleh, nah itu ajakan itu boleh. Nah tetapi ya itu yang sementara bisa dilakukan untuk mengajak, saya rasa itu ya, karena itu tadi ya kayaknya tidak kurang oke kalau misalkan langsung ini ayo kamu berlubang gitu. Atau yang paling mudah misalkan pergi dengan teman atau di keluarga, aku mau sikat gigi, ayo kamu udah sikat gigi belum? Nah itu mungkin ajakan, selama tidak menyinggung, mungkin bisa begitu ya. Jadi itu nanti balik ke diri sendiri lagi juga ya, kesadaran diri sendiri. Oke, baik Dok. Mungkin ada lagi nggak Dok yang ingin disampaikan seputar kesehatan gigi dan mulut dan juga gimana cara pencegahannya begitu? Pesan saya, jangan tunggu giginya sakit baru periksa ke dokter gigi ya. Periksalah 6 bulan sekali meskipun antrinya lama. Tetapi lebih baik mencegah daripada mengobati, teman-teman. Dan jangan boleh mencari informasi di luar, tetapi harus di cross check dan dikonfirmasi kembali kepada orang-orang yang lebih mengerti gitu. Karena kadang banyak yang dok saya sudah cari nih, saya baca begini A B C D E gitu. Nah nanti itu ya counter mindset oleh seseorang.
Nah, jadi boleh membaca, tapi kemudian dikonfirmasi. Saya membaca seperti ini, apakah betul? Nah, gitu ya. Oke, dok, baik. Balik lagi ke yang tadi dokter bahas nih terkait mengkonfirmasi ulang. Sebenarnya ada beberapa mitos nih, dok. Sebenarnya apa aja sih mitos yang sering dokter temukan di lapangan terkait gigi dan mulut, kesehatan gigi dan mulut? Yang saya pikirkan hanya satu, karena ini terlalu sering ya. Misalkan ada pasien, oh ya ini butuh dicabut. Dok, saya takut nih dicabut giginya, nanti saya buta. Nah, gitu. Iya. Nah, itu yang sangat luas berkembang ya. Dan masih banyak orang-orang yang punya pikiran saya cabut gigi buta, atau dok saya takut yang cabut gigi atas itu nanti ngaruh ke mata nggak ya dok, gitu. Soalnya tetangga saya gitu. Atau misalkan setelah saya takut kalau mau cabut gigi nanti saya meninggal. Nah, gitu. Itu ada. Karena banyak yang berkembang di masyarakat, bahkan sudah dari zaman dahulu, yang berkeyakinan bahwa cabut gigi bisa menyebabkan kebutaan atau kena saraf giginya, kena sarafnya, bukan saraf gigi, tapi kena sarafnya, lalu bisa meninggal. Nah, kenapa bisa beranggapan seperti itu? Karena memang ada kasus yang pernah terjadi ketika setelah cabut gigi itu pandangan matanya blur gitu ya. Nah, apakah itu efek dari pencabutan gigi? Tidak. Bisa jadi penyebab yang lain. Misalkan sebelum kita cabut gigi, kita anestesi dulu. Nah, anestesi itu juga selain mengandung bahan anestesi, ada mengandung epinefrin atau adrenalin ya, yang mana dia bisa vasokonstriksi. Jadi dia sifatnya adalah mengecilkan pembuluh darah. Bisa jadi karena efek itu lalu tekanan darahnya jadi tinggi, jadi ada tekanan di mata. Selain itu efek yang lain adalah terjadi infeksi yang semakin parah. Jadi infeksi yang disebabkan oleh pencabutan gigi. Tapi ketika habis cabut gigi buta itu enggak. Karena persarafannya saja sudah berbeda. Saraf yang ke gigi dengan saraf yang ke mata itu berbeda. Pun misalkan menyebabkan kebutaan, itu kasus yang sangat jarang dan hampir tidak pernah ditemui. Dulu pernah ada, itu karena infeksi lalu membesar, terus menekan orbita, lalu ngeblur. Dan apakah itu permanen? Biasanya akan hilang beberapa saat. Nah, memang waktu itu kok matanya jadi blur ya gitu, atau misalkan kok ini kelopak matanya jadi agak turun gitu. Nah, itu efek yang mungkin terjadi, tetapi itu akan hilang. Nah, gitu. Jadi persepsi yang mengatakan cabut gigi itu bisa bikin buta, tidak ya teman-teman. Jadi tidak perlu takut untuk cabut gigi, terutama gigi atas. Iya, gitu. Itu banyak banget ya dok di kalangan masyarakat umum ya, tentunya yang berpikiran seperti itu ya dok. Betul. Begitu ya teman-teman. Jadi itu mitos ya teman-teman. Oke, boleh nggak dok kasih closing statement atau pesan singkat nih ke teman-teman semuanya, cara merawat gigi yang baik itu seperti apa, lalu cara mencegahnya seperti apa, begitu. Oke. Jangan lupa sikat gigi yang rajin, sehari 2 kali sudah cukup, ketika pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Penggunaan mouthwash itu juga boleh. Jangan lupa juga periksa ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Yang seperti tadi, jangan tunggu sakit baru periksa. Betul gitu. banget. Sikat giginya juga tidak perlu buru-buru. Nah, cukup santai saja, yang penting bersih. Gitu. Begitu ya teman-teman yang sudah disampaikan Dr. Janes tadi, bahwa mitos-mitos yang tadi itu salah ya teman-teman. Lalu untuk merawat gigi itu 30 detik bagian atas, kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah, masing-masing 30 detik. Oke, begitu ya teman-teman. Jadi luar biasa banget nih Dr. Janes udah hadir dan menyampaikan dan berbagi ilmunya yang bermanfaat kepada kita semua. Nah, terima kasih nih untuk sobat sehat yang udah menyimak
dari awal sampai akhir pada podcast hari ini. Nah, jangan lupa ikutin terus episode-episode Health Fact Podcast pada Unit Kesehatan Mahasiswa Universitas Gadjah Mada selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.